Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menerangkan dua materi terakhir di kelas kita manajemen resiko, yaitu terkait dengan asuransi kerugian. Oke, kita mulai langsung ya. Saya share screen dulu. Nah, oke, mudah-mudahan udah kelihatan semua ya. Jadi materi hari ini kita tentang asuransi kerugian. Nah, materi ini kita bahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Pertemuan ke-14 kita membahas tentang asuransi kebakaran, dan pertemuan ke-15 kita membahas tentang asuransi kendaraan bermotor. Oke, kita mulai saja. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu asuransi kebakaran. Apa yang akan kita diskusikan hari ini yaitu terkait dengan 5 hal. Jadi, setiap kita berbicara asuransi, itu ada 5 hal yang harus kita pertimbangkan. Yaitu pertama, yaitu apa yang dijamin. Kemudian yang kedua, apa yang tidak dijamin atau apa yang dikecualikan. Ketiga, apa syarat umum asuransi kebakaran tersebut. Yang keempat, bagaimana kewajiban tertanggung. Dan yang kelima tentang endorsement. Kita masuk dalam yang pertama, yaitu risiko yang dijamin oleh asuransi kebakaran. Sebelumnya kita mulai dulu, apa sih sebenarnya asuransi kebakaran itu? Asuransi kebakaran sebenarnya adalah asuransi yang menjamin harta atau kepentingan yang tertimpa kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari suatu kebakaran. Tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, dan semuanya itu terjadi karena kecelakaan. Atau dalam arti lain semuanya itu harus terjadi karena tidak disengaja. Jadi ada 5 hal yang dijamin dalam asuransi kebakaran, yaitu yang pertama, kerugian yang terjadi karena kebakaran itu sendiri, yaitu misalnya kebakaran rumah, kebakaran gedung, karena konsleting listrik, seperti itu ya. Kemudian kerugian karena petir ini kadang-kadang juga sangat besar sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Kerugian karena ledakan, misalnya ledakan tabung gas, ledakan mesin gitu ya. Kemudian kerugian karena kejatuhan pesawat terbang yang menyebabkan kebakaran, dan kerugian karena asap. Ini resiko-resiko yang dijamin oleh asuransi kebakaran. Lah, lalu apa saja resiko yang tidak dijamin? Ada beberapa pengecualian untuk resiko yang tidak dijamin oleh asuransi kebakaran, yaitu misalnya kebakaran yang disebabkan oleh ledakan dari api yang timbul sendiri, atau hubungan arus pendek yang muncul dari sifat barang itu. Nah, ini berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu karena sifatnya itu memang tidak disengaja atau kecelakaan. Jadi misalnya ada sebuah kebakaran yang disebabkan oleh hubungan arus pendek ya, hubungan arus pendek. Dalam satu hal itu bisa dijamin oleh asuransi kebakaran karena itu memang kecelakaan. Jadi tidak ada yang menyebabkan hal itu terjadi. Tapi apabila hubungan arus pendek itu muncul karena sifat barang itu sendiri, misalnya karena barang tersebut cacat ketika instalasi, atau barang tersebut mudah meledak pada saat temperatur tertentu, seperti itu. Itu yang dikecualikan oleh asuransi kebakaran. Nah, ada juga yang dikecualikan, itu ya yang disebabkan oleh kebakaran hutan, oleh perang, oleh reaksi nuklir, kerusuhan, dan pemogokan. Itu ya, itu juga tidak bisa dijamin oleh asuransi kebakaran. Jadi misalnya rumah kita di dekat hutan, kemudian terjadi kebakaran hutan. Nah, di sana tidak bisa dijamin oleh asuransi kebakaran karena yang terjadi adalah kebakarannya disebabkan oleh kebakaran hutan. Atau kebakaran yang disebabkan oleh perang, misalnya rumah kita terlempar bom molotov misalnya, itu juga tidak bisa dijamin oleh asuransi kebakaran. Nah, ada benda-benda yang dikecualikan oleh asuransi kebakaran ini yang tidak dijamin, misalnya apa saja? Misalnya barang lain yang disimpan atau dititipkan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi.
Misalnya Anda punya barang, Anda titipkan ke teman Anda, kemudian ternyata rumah teman Anda itu kebakaran. Nah, di sana Anda tidak bisa meminta ganti rugi dari asuransi kebakaran. Misalnya juga logam mulia, perhiasan, batu permata, dan batu mulia ini juga tidak dijamin oleh asuransi kebakaran. Barang antik, barang seni seperti lukisan, misalnya ukiran, patung seperti itu, dia juga tidak dijamin oleh asuransi kebakaran. Surat-surat berharga, efek, obligasi, saham, cukai, uang kertas, logam, itu juga tidak dijamin oleh asuransi kebakaran. Jadi hal-hal ini yang harus kita perhatikan karena kita tahu bahwa hal-hal ini tidak dijamin oleh asuransi kebakaran, maka perlu asuransi yang lain jika Anda ingin menjamin hal-hal ini. Atau misalnya tidak perlu asuransi, tapi mungkin Anda akan melakukan suatu langkah gitu ya. Misalnya kalau misalnya logam mulia, ya sudah ditaruhnya di safety box yang tidak mungkin terbakar. Atau misalnya lagi ditaruhnya di bank, ya di bank ada juga namanya safe deposit box yang bisa kita pinjam, yang bisa kita sewa, sehingga dia aman dari risiko-risiko kebakaran. Misalnya seperti itu. Oke, nah nanti lalu gimana nih supaya asuransi ini dibayarkan gitu polisnya ya. Jadi seringkali kan kita muncul isu bahwa polis tidak dibayarkan gitu ya. Polis tidak dibayarkan. Kenapa tidak dibayarkan? Karena mungkin ada beberapa syarat umum dari asuransi kebakaran ini yang tidak dipenuhi oleh tertanggung. Misalnya apa? Pembayaran premi. Jadi misalnya pembayaran premi yang sering terlambat. Misalnya sudah beberapa bulan terlambat atau biasanya dalam 10 hari terlambat dan masa itu terjadi kebakaran, itu sudah tidak bisa ditanggung oleh asuransi kebakaran. Misalnya lagi, Anda melakukan perubahan resiko atas suatu benda. Jadi sebelumnya katakanlah rumah Anda ini adalah rumah yang rumahnya itu cukup aman gitu ya, terletak jauh dari apa namanya? Gardu PLN, kemudian tiba-tiba ada di situ PLN membangun gardu listrik yang cukup besar di dekat rumah Anda, sehingga di sana memungkinkan munculnya aliran-aliran listrik berarus besar yang menimbulkan resiko-resiko kebakaran. Dan Anda tidak informasikan ini kepada pihak asuransi. Bisa juga misalnya Anda memberikan laporan tidak benar, atau katakanlah Anda melanggar prinsip subrogasi. Mungkin masih ingat ya prinsip subrogasi seperti apa? Yaitu misalnya Anda mengambil keuntungan dari asuransi itu sendiri. Kayak gitu. Jadi beberapa hal ini yang menyebabkan asuransi kebakaran ini tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi di sini otomatis Anda harus perhatikan gimana sih supaya polis dibayarkan? Polis harus dibayarkan apabila semua syarat umum dari asuransi kebakaran ini sudah dipenuhi dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Jadi tolong dibaca lagi tentang syarat umum asuransi kebakaran. Nah, tadi sudah ada yang namanya resiko yang dijamin, ada resiko yang tidak dijamin, ada syarat umum. Dan yang terakhir, ini yang kita sebut dengan endorsement. Apa itu endorsement? Endorsement ini terjadi apabila kita ingin memperluas jaminan. Memperluas jaminan itu seperti apa? Memperluas jaminan itu misalnya kita ingin penanggung menanggung lebih besar dari aset tertanggung untuk resiko-resiko tertentu. Resiko apa misalnya? Resiko yang mungkin adalah resiko kerusuhan dan resiko huru-hara. Jadi Anda tahu ya endorsement ini misalnya kalau asuransi kebakaran sebelumnya sebenarnya tidak menjamin resiko kebakaran yang disebabkan oleh kerusuhan atau huru-hara. Tapi Anda bisa melakukan perluasan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara negosiasi dengan pihak asuransi, tentunya dengan pembayaran polis yang lebih besar. Nah, endorsement kerusuhan ini akan menjamin kebakaran yang terjadi diakibatkan oleh kerusuhan dan huru-hara. Misalnya ada kerusuhan-kerusuhan karena gejolak-gejolak politik gitu ya. Zaman dahulu tahun 1998 gitu ya, gejolak politik di masa Presiden Soeharto gitu ya misalnya, banyak kerusuhan, kemudian banyak bom molotov yang dilempar sehingga menimbulkan kebakaran. Nah, di sini kita bisa mengajukan yang namanya endorsement atau perluasan. Jadi kata lain dari endorsement ini adalah perluasan.
Nah, itu kira-kira ya penjelasan tentang asuransi kebakaran. Ada beberapa hal penting yang terkait dengan hal-hal spesifik, terutama terkait dengan resiko yang apa saja yang dijamin, resiko apa saja yang tidak dijamin, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya polisnya berlaku. Itu perlu Anda baca lebih lanjut di dalam handout yang sudah saya berikan. Oke, begitu kira-kira untuk asuransi kerugian yang pertama, yaitu asuransi kebakaran. Saya akan masuk ke asuransi kerugian yang kedua, yaitu yang kita sebut dengan asuransi kendaraan bermotor. Nah, saya yakin kalau asuransi kendaraan bermotor ini sudah sangat familiar untuk teman-teman ya. Asuransi kendaraan bermotor ini juga termasuk dalam asuransi kerugian yang menjadi perbedaan dengan asuransi kebakaran, yaitu objek tanggungannya adalah kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya jenis asuransi ini sama dengan asuransi kebakaran, tapi objek kerugiannya adalah berupa kendaraan bermotor. Nah, apa yang akan kita bahas? Sama, kita akan membahas apa saja resiko yang dijamin, apa saja resiko yang tidak dijamin, bagaimana syarat pemenuhan umum dari asuransi kendaraan bermotor ini, dan bagaimana perluasan jaminannya. Kita mulai dari yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah kerugian apa saja yang dijamin. Asuransi kendaraan bermotor ini menjamin banyak sekali kerugian-kerugian. Yang pertama, jelas kerugian kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan karena perbuatan jahat orang lain, misalnya pencurian, karena kebakaran, karena sambaran petir. Kerusakan roda juga dijamin, dan biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung dari tempat kecelakaan sampai bengkel itu juga ditanggung oleh asuransi kendaraan bermotor. Itu yang pertama ya, kerugian atau kerusakan. Yang kedua yang ditanggung adalah yang dinamakan dengan tanggung gugat. Apa itu tanggung gugat? Tanggung gugat adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang merupakan kerusakan atas harta atau cedera badan atau kematian. Itu ya, jadi tanggung gugat. Nah, dia juga menanggung biaya perkara apabila tertanggung harus masuk ke pengadilan terkena tuntutan pidana seperti itu. Ya, itu yang akan ditanggung. Apakah itu saja? Nah, ya kira-kira secara umum kita bisa klasifikasikan dua hal itu, tapi ada juga yang tidak ditanggung. Apa yang tidak ditanggung? Yang tidak ditanggung adalah kehilangan keuntungan atau kehilangan upah karena mobil Anda, kendaraan Anda tidak bisa digunakan oleh pada semestinya. Misalnya untuk usaha, kita sebelumnya memakai kendaraan tersebut untuk usaha ya. Nah, apabila ada kehilangan keuntungan, kehilangan upah, maka tidak bisa ditanggung. Kemudian ada kerusakan atau kehilangan peralatan yang disebabkan oleh ikhtisar pertanggungan sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain. Jadi misalnya dalam kendaraan Anda ada peralatan-peralatan tambahan itu misalnya berkaitan dengan safety, dan apabila itu hilang tentu itu tidak bisa ditanggung oleh asuransi. Kemudian kerugian dan kerusakan kendaraan bermotor sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung atau pihak terkait. Nah, apabila Anda mengalami kerugian dan kerusakan, tapi kerugian dan kerusakan itu terjadi karena perbuatan jahat Anda. Misalnya seperti apa? Anda ingin melakukan suatu sabotase atau Anda ingin melakukan suatu perampokan menggunakan kendaraan bermotor, ternyata kendaraan bermotor itu tersebut kecelakaan. Nah, itu tidak bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, apalagi yang nggak bisa ditanggung? Yang tidak bisa ditanggung adalah apabila Anda tidak menggunakan kendaraan Anda sesuai dengan porsinya. Misalnya untuk menarik kendaraan lain, kemudian terjadi kecelakaan, itu nggak boleh. Karena sebenarnya tidak ada aturan bahwa satu mobil itu boleh menarik mobil yang lain. Yang boleh adalah kita harus menghubungi truk derek, misalnya seperti itu. Kelebihan muatan, nah ini sering sekali ya, apabila untuk mobil-mobil kendaraan angkut, sering sekali kelebihan muatan
dan dijalankan secara paksa, ini juga tidak ditanggung oleh asuransi. Atau misalnya Anda belum punya SIM dan kemudian kecelakaan, ini juga tidak dijamin oleh asuransi. Atau misalnya Anda memasuki jalan yang forbidden, dilarang. Jelas-jelas dilarang, tapi tetap dimasuki. Itu juga tidak dijamin oleh asuransi. Ada lagi? Ada banyak lagi. Anda bisa lihat lagi ya, misalnya kehilangan atau kerusakan di bagian material kendaraan karena sifatnya aus. Sebenarnya dia tuh rusaknya bukan karena kecelakaan, tapi memang karena aus. Itu juga tidak bisa diganti. Jadi itu nanti yang akan terus digali oleh perusahaan asuransi, hal-hal yang terkait dengan kerugian yang tidak dijamin. Dan ini selalu semuanya ditulis oleh perusahaan asuransi di dalam polis ya. Nah, dia juga tidak menanggung apa? Cedera badan dan kematian terhadap siapa? Penumpang. Jadi kalau misalnya Anda kecelakaan, kemudian ada penumpangnya dan penumpangnya tersebut meninggal atau cedera, itu tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor. Tertanggung yang mengendarai driver, suami istri, anaknya, itu juga tidak ditanggung. Lalu bagaimana? Bagaimana? Kita harus menambah dengan asuransi lainnya, yaitu asuransi jiwa, ya. Jadi seperti itu. Biasanya ada asuransi angkutan, pengangkutan, atau asuransi jiwa yang menanggung untuk penumpang dan para drivernya. Nah, ini beberapa hal yang tidak ditanggung oleh asuransi kendaraan bermotor. Apa syarat pertanggungannya? Nah, kapan, bagaimana kira-kira sebuah asuransi ini bisa dibayarkan? Apabila syarat pertanggungannya dipenuhi. Misalnya, pembayaran polis tidak boleh telat. Pemberitahuan kecelakaan paling lambat dilakukan 3 hari. Jadi kalau setelah Anda kecelakaan, Anda harus lapor paling nggak 3 hari ke pihak asuransi. Kemudian tuntutan pihak ketiga, ini juga harus dilaporkan ya. Tuntutan pidana, ini juga harus dilaporkan. Ganti rugi, seberapa besar ganti ruginya? Biasanya asuransi hanya membayarkan maksimal 75% dari ganti rugi. Ada lagi yang namanya prinsip subrogasi. Masih ingat prinsip subrogasi? Anda tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak lain. Kemudian ada laporan yang tidak benar. Ini juga tidak masuk. Apabila ada laporan tidak benar, maka tidak bisa dibayarkan polisnya. Dan hilangnya hak mendapatkan ganti rugi apabila dia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituliskan dalam bentuk polis. Jadi seperti itu ya. Nah, ini syaratnya. Syarat inilah yang menentukan apakah polis tersebut dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan. Nah, gimana kira-kira kalau misalnya terjadi kerusuhan, terjadi huru-hara, apakah ditanggung? Ya, bisa ditanggung dengan skema yang namanya seperti tadi, apa namanya? Endorsement. Atau endorsement ini bisa kita sebut dengan perluasan jaminan. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman penjelasannya tentang asuransi kerugian ini. Beberapa contoh kasusnya mungkin Anda bisa lihat biasanya apa yang terjadi di sekitar Anda. Biasanya kalau asuransi itu terkait dengan tuntutan pihak ketiga gitu ya. Kemudian Anda harus lihat lagi apakah tuntutan pihak ketiga tersebut masuk di dalam polis, apakah bisa ditanggung ataukah tidak gitu. Apalagi kira-kira tadi yang berkaitan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh ban ya, ban. Jadi kan ban meletus misalnya, apakah ditanggung ataukah tidak, misalnya seperti itu. Misalnya bannya tuh udah aus, udah lama gitu. Jadi beberapa hal yang harus Anda gali terkait dengan peraturan-peraturan tersebut semuanya sudah dijelaskan di dalam handout Anda tentang asuransi kerugian. Oke, seperti itu ya kira-kira teman-teman penjelasan tentang asuransi kerugian. Apabila ada pertanyaan, teman-teman ingin mengajukan beberapa kasus terkait dengan asuransi kerugian dan asuransi kendaraan bermotor maupun kebakaran, silahkan di komentar di kolom chat nantinya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah kita akan ujian Sabtu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.